sesuatu yang dikehendaki. Bisa kita simpulkan, motivasi dalam belajar yaitu dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya seperti pemahaman materi atau pengembangan belajar. Contoh lebih spesifiknya yaitu siswa ingin meraih cita-cita atau ingin membanggakan orang tua. Tapi kalau ada teman-teman yang punya crush di kelas, itu juga bisa jadi motivasi dalam belajar loh teman-teman. Terus ada juga contoh kurangnya motivasi dalam belajar. Itu tuh seperti ngantuk saat jam pelajaran. Pasti ada nih dari teman-teman yang pernah mengalaminya kan. Atau juga bisa jadi bolos saat jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Syaidah Thayyibah Zahra dengan NPM 20241050475 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manfaat motivasi bagi siswa dan guru. Menurut saya, pendidikan itu wajib mempunyai motivasi. Mengapa demikian? Jika kita tidak mempunyai motivasi, maka kita tidak akan punya semangat. Tapi kalau kita punya motivasi yang kuat, kita akan memiliki jiwa yang rajin, semangat, dan kita punya arah, kita punya tujuan. Nah, seperti yang sudah saya tulis di sini, motivasi adalah bahan bakar utama untuk mencapai keberhasilan. Nah, di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, manfaat motivasi bagi siswa dan manfaat motivasi bagi guru. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manfaat motivasi bagi siswa. Yang pertama adalah meningkatkan semangat belajar. Nah, meningkatkan semangat belajar itu akan membuat siswa menjadi rajin. Yang tadinya pasif menjadi aktif. Yang tadinya malas menjadi rajin. Kemudian agar siswa juga nggak mudah menyerah, makanya timbulkan motivasi itu pada diri siswa agar siswa itu semangat belajar. Kemudian yang kedua, membantu mencapai tujuan. Misalnya siswa ingin masuk perguruan tinggi, maka motivasinya itu dorong usahanya, maka dengan cara belajar, push dengan tugas-tugas atau latihan soal, maka itu akan membuat dia mencapai tujuannya. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Mampu dan yakin dia berhasil. Maka contohnya misalnya gini, dia mau pidato depan teman-temannya, di depan banyak orang, namun dia itu nggak percaya diri, tapi karena dia punya usaha, dia punya tekad, dia yakin, maka dia latihan dari lama, dia berlatih belajar, dan ketika saatnya dia tampil depan teman-temannya, dia mampu, dia yakin dia bisa, dan itu terjadi, itu bisa karena dia punya rasa percaya diri dari motivasi itu. Motivasi itu meningkatkan rasa percaya diri dia. Kemudian yang keempat, mengurangi rasa malas dan bosan. Belajar jadi menyenangkan, tidak merasa terbebani. Gimana caranya biar dia tuh nggak merasa malas, bosan, atau kayak belajar itu terbebani? Karena gimana ya, cari tempat, teman, dan metode belajar yang menyenangkan, yang baik, yang menurut kamu itu nggak ngebosenin. Jadi temen itu juga temen juga itu mempengaruhi gaya belajar kita, kefokusan kita, terus tempat juga itu juga mempengaruhi. Jadi carilah tempat senyaman mungkin, carilah teman yang bisa mengajak kita untuk semangat dalam belajar, bukan yang menjadikan kita orang yang malas untuk berkembang, untuk belajar. Kemudian mendorong kreativitas dan keaktifan. Contohnya aktif bertanya, berpendapat, dan mencoba hal-hal baru. Dengan dia aktif bertanya, dia akan timbul rasa percaya diri, dan dia akan mengetahui apa saja yang dia tidak tahu, jadi dia tahu. Kemudian untuk berpendapat, apa yang sudah dia tahu, maka dia akan lebih
mendalami apa yang sudah dia tahu, dia jadi lebih paham, bisa jadi dia lebih paham. Dan kemudian yang kelima, mencapai kepuasan kerja. Dari misalnya dari siswa ini pasif, tidak mau bertanya, diam, terus nilainya di bawah rata-rata, jelek, malas. Nah, itu saat siswa itu mempunyai pencapaian, kenaikan, jadi rajin, aktif bertanya, berpendapat, itu adalah suatu kebahagiaan bagi guru, karena pokoknya guru itu merasa bahagia saat siswa itu yang kita didik itu menjadi berhasil. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sifa, NPM 202401501514. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis motivasi belajar. Nah, jenis-jenis motivasi belajar ini ada 5. Pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari individu tanpa dorongan dari luar. Nah, contohnya itu belajar karena ingin tahu atau tertarik pada suatu topik. Nah, kedua itu belajar karena merasa senang atau puas jika memahami materinya. Nah, kedua ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari faktor luar seperti hadiah, ujian, tekanan sosial, atau hubungan. Nah, contohnya itu seperti belajar agar mendapat nilai yang bagus, belajar karena takut dimarahi orang tuanya. Nah, yang ketiga itu ada motivasi positif. Nah, motivasi positif itu dorongan untuk belajar yang muncul karena adanya harapan akan hasil yang menyenangkan atau menguntungkan. Nah, contohnya itu belajar karena ingin lulus ujian dan nilai terbaik. Nah, yang kedua itu belajar agar bisa ingin diterima di sekolah favoritnya. Nah, yang keempat itu ada motivasi negatif. Nah, motivasi negatif dorongan untuk belajar yang muncul karena keinginan untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan atau merugikan. Nah, contohnya itu belajar agar tidak takut tinggal kelas, terus belajar karena takut dihukum. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu motivasi sosial. Motivasi sosial, motivasi yang didorong oleh faktor sosial seperti keinginan untuk diakui, dihormati, atau diterima dalam kelompoknya. Nah, contohnya itu belajar agar bisa bersaing dengan temannya, belajar agar mendapatkan penghargaan dari guru atau orang tuanya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi mengenai motivasi dalam belajar. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat motivasi dalam belajar. Sifat-sifat motivasi dalam belajar terbagi menjadi 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Misalkan, seorang siswa mau belajar karena ingin menambah pengetahuannya. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri. Contohnya, seorang siswa mau belajar karena ingin mendapatkan reward atau hadiah dari orang tuanya. Munculnya motivasi intrinsik maupun ekstrinsik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran siswa atas kebutuhan yang mendorong tingkah laku atau perbuatannya, dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapainya. 2. Sikap guru terhadap kelas. Artinya, guru yang selalu merangsang siswa berbuat ke arah tujuan yang jelas dan bermakna akan menumbuhkan sifat intrinsik. Akan tetapi,
Bila guru lebih mentitik beratkan pada rangsangan-rangsangan sepihak, maka sifat ekstrinsiknya akan lebih dominan. 3. Pengaruh kelompok siswa. Pengaruh kelompok siswa. Pengaruh kelompok terlalu kuat, maka motivasinya cenderung ke arah ekstrinsik. 4. Suasana kelas. Suasana kelas juga berpengaruh terhadap munculnya sifat tertentu pada motivasi belajar siswa. Suasana kebebasan yang bertanggung jawab akan lebih merangsang munculnya motivasi intrinsik dibandingkan dengan suasana penuh tekanan dan paksaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk menumbuhkan motivasi, peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga memotivasi siswa untuk belajar. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.